Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Zahra dari semester 6A akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, pengelolaan kurikulum. Pengelolaan itu berasal dari kata kelola atau istilah lainnya manajemen yang artinya ketata laksanaan. Adapun pengertian dari pengelolaan kurikulum adalah suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan atau sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada perencanaan. Jadi kita itu harus merencanakan kurikulum, merencanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun siswa ataupun juga guru. Kemudian yang kedua, pelaksanaan atau melaksanakan kurikulum yang sudah direncanakan tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada penilaian akhir suatu kegiatan kurikulum tersebut. Jadi penilaian ini maksudnya apakah kurikulum ini pantas untuk dilanjutkan atau berhasil. Maka kalau tidak berhasil akan diubah lagi kebijakannya. Selanjutnya yaitu fungsi dari pengelolaan kurikulum itu ada 4, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Kemudian yang ketiga ada untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas dalam pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru dan siswa untuk mencapai hasil tujuan belajar. Kemudian yang kedua ada pengelolaan peserta didik. Pengertian dari pengelolaan peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengelola, atau membina yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari mereka masuk ke sekolah sampai mereka keluar dari sekolah tersebut atau lulus dari sekolah itu. Adapun ruang lingkupnya ada 3, yaitu perencanaan, pembinaan, dan yang terakhir ada evaluasi peserta didik. Tujuan khusus dari pengelolaan peserta didik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik, serta mengembangkan minat bakat mereka, dan juga menyalurkan aspirasi serta memenuhi apa yang mereka butuhkan. Adapun prosedur PPDB yaitu yang pertama menentukan panitia PPDB tersebut, lalu rapat penentuan kuota siswa yang akan diterima di suatu sekolah, kemudian pemasangan dan pengiriman pengumuman. Selanjutnya ada pendaftaran penerima peserta didik baru. Habis pengumuman itu baru ada seleksi. Habis seleksi baru ada penentuan siswa yang akan diterima. Habis penentuan baru diumumkan. Jadi pengumuman siswa yang akan diterima itu. Yang terakhir baru registrasi siswa yang diterima. Ketiga yaitu ada pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertiannya yaitu suatu usaha untuk mengatur atau mengelola tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Tenaga pendidik itu adalah orang yang mentransfer ilmu atau menyampaikan suatu ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu keterampilan. Sedangkan tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh sekolah untuk menunjang penyelenggaraannya pendidikan. Selanjutnya yaitu peran guru dalam proses pembelajaran.
Yang pertama, guru sebagai sumber belajar, kemudian guru sebagai fasilitator, kemudian guru sebagai pengelola, keempat, guru sebagai demonstrator, kelima, guru sebagai pembimbing, kemudian guru sebagai motivator, dan terakhir guru sebagai evaluator. Terakhir ada aspek-aspek tenaga kependidikan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu merencanakan suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Dan kedua adalah rekrutmen, membuka lowongan untuk mendapatkan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Dicukupkan untuk sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.